Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo, Waalaikumsalam. Man. Wis, Halo, Sin. halo, Ke bawah Cindy. halo Halo, Sin. Sin. Oke. Ya, Hai. kali ini kita di rumah masing-masing, kita berjauhan, kita coba format baru. Formatnya beda ya. Kita Astaga. Tapi udah lama juga kita nggak di kita mana udah lama kalah juga lagi nggak nih. kemana kalah ya. Ya terakhir yang kita bikin edisi kemarin tuh. Nah di edisi sekarang kita nyoba Udah kita, kita minggu kan lalu kan. iya kita kan orang digital. Kita coba platform digital yang lain Iji, lah iji, iji. Gila, gila. gitu. Di suaranya Digital banget ya kan. sekalinya keluar suaranya nggak enak Salah. banget loh. Terus Nih kalau kalau Cindy suaranya enak ternyanyi, Man. Ada. Lamaan. Kita iya kita benar jadi benar dengerin Cindy nyanyi bukan ngobrol. benar 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 benar. Oke, jadi di edisi sekarang lo katanya ada bahan lo Iya nih, ngobrolin yang apa ya? Yang seru-seru, yang lagi trending-trending, yang lagi happening-happening deh. Apa ya? yang lagi trending yang gue tahu ini Gisel Mama Gempi. Ya, Ya, cuma taunya itu doang. Aduh, tahu aing banget. man. Loh gue kan Ya, ya iya. trending sih. Cuman Hmm. maksudnya trending yang berbobot, yang berilmu gitu loh. Yang mengarah. Oh, kemarin gua kan pengen beli celana Ah, jeans kan. ah, Nah, itu belinya nggak di e-commerce. Gue belinya langsung di Instagram. Di profilnya mm, jual jeans ini. mm, Nah, terus di mm. bagian profilnya dia tuh udah ada section gambar tas belanja gitu loh. Oh ya. Jadi Mm-mm. pas buka katalog, Oh, itu yang pasti. Oh, ah, katalog jualannya dia, tapi bukan di Instagram, bukan di Instagram, bukan di commerce, tapi di Instagramnya dia. Dan pas di tap itu tuh langsung kayak pop up harganya gitu. Hmm, hmm. itu Instagram Tuh, terus pas shopping. kita ya Instagram Instagram. jualan tuh. Iya. Itu fitur Nah, itu menarik tuh, man tuh. kita bahas itu nih. Nah, Ya udah bahas itu aja lah. Lu bahas Gisel, bapak lu nonton man. Oke, berarti aduh, Ya, berarti jadi apa ya? sebenarnya itu menarik sih. Maksudnya Instagram Shopping itu cukup menarik ya. Maksudnya gue tuh dulu punya pengalaman sih, bukan bukan nggak dulu dulu banget sih. Hmm, Waktu itu bulan apa sih man kita man coba-coba itu tuh man itu waktu Juni Juli ya kalau nggak salah Juni ya. Juni Juli gue waktu itu kita punya bukan punya ini bukan klien kita ya Do ya. Jadi beratnya kita berdua Kan? ngebantuin bini lu ya. Ya Ya. ngebantuin istrinya Jadi juga itu buat setting, buat waktu itu set. bantuin si gue untuk nge-setup Instagram Shopping itu buat jualan. Hmm. Nah, Nah, cuma waktu itu tuh emang Indonesia tuh masih jadi negara apa ya? Dia bilang market ya, jadi masih jadi pasarnya, tapi hmm, belum jadi apa sih kayak jual. administratornya. ya Ya, jadi istilahnya begitulah. Indonesia itu di bulan Juli itu ketika kita coba ngutak-ngatik Indonesia tuh udah termasuk pasar yang bisa bisa ada jadi orang-orang di Indonesia itu di akun bisnisnya bisa ada fitur Instagram Shopping ya. Tapi untuk lo aktivasi itu harus lewat si official partner Facebook Hmm. gitu. Nah, kalau sekarang di bulan Oktober kemarin tuh pas banget resmi tuh di Indonesia. Jadi lo bisa bisa aktivasi sendiri gitu. Hmm. Jadi yang Dulu tuh gue ngeliat itu gara-gara buka JPC Kemang tuh tempat apa Buka. namanya Instagram Instagram maksudnya dia jualan kamera terus pas mm-mm. di tag itu keluar si tag harganya itu si price tagnya itu tuh menarik Hmm, banget gitu loh ya ya. cuman emang sempet gue kotak-atik sama Iman kotak-atik dari mulai bisnis manajernya terus ternyata apa namanya sebenarnya kayak Facebook fanpage-nya itu udah connect bisnis manajer udah connect terus udah ada IG katalognya juga apa namanya Mm-mm. FB katalognya juga cuman pada saat tahap waktu itu tahap apa ya review ya tahap Review. review itu semuanya udah connect tahap review itu tuh kayak tulisan not eligible gitu Ditolak setelah ya. kita telusur gitu dan sempat riset-riset juga. Mm-mm. Jadi waktu itu yang memang sudah bisa itu ternyata entah dia punya koneksi di luar atau ownernya keluar negeri atau tinggal di luar negeri atau apa yang traveling kayak gitulah Ya. yang diaktifasinya tuh di luar negeri gitu Gitu. gitu loh atau pakai agensi luar gitu.
Jadi emang si Instagram Shopping ini sebelumnya gue sama Yudo ini, Sin udah pernah ngotak-ngatik nih buat si brand Mm. tempatnya si istrinya Yudo kerja. Jadi kita ngotak-ngatik nih, ini gimana caranya? Itu pertama Yudo tuh, pertama Yudo ngotak-ngatik dia nggak bisa, dia minta tolong gue. Dipikirnya gue bisa, lo Mm. gue belum pernah ya kan, gue belum pernah. Ya udah Beli doang. iya, gue Iya. bermodalkan kesotoyan gue aja. Oh, ini gini kali, Dok. Ini gini kali, Dok. Gitu. Ini gini kali ya. Mm. Kita ngutak-ngatik tuh, kita ngutak-ngatik sampai akhirnya kita nyampe di kesimpulan, oh, ini emang belum bisa di Indonesia kalau kita ngutak-ngatik sendiri. Ini kita mesti apa? Kita mesti optimize si websitenya dulu. Walaupun FB katalog udah ada tuh, website tuh pasti kayaknya jadi salah satu faktor utama buat bikin si Ya. iya, fiturnya ini available gitu. Ternyata nggak cuma itu. Emang di Indonesia yang tadi gue bilang, di Indonesia emang masih harus lewat official partner gitu. Tapi kalau lu sendiri lu Nah, baru official partner itu kan ada beberapa e-commerce tuh. official partner, Cuman e-commerce juga e-commerce yang nggak ada di Indonesia, man. iya, Ya kan? Jadi kita kayak bingung sendiri gitu. ya, official partner itu kan kayak Shopify, WooCommerce, terus apa ya kan? Hmm. Nah itu. Jadi emang Mm-mm. mesti website kita tuh integrated dengan si e-commerce itu, Shopify itu. Nah, lu Mm-mm. baru pertama kali ngeliat itu kapan, Sin? Kayaknya itu harusnya udah lama deh. Tapi lu baru mulai aktif ngeliat baru-baru ini ya? Enggak, sebenarnya gue udah nyadar. Cuma Hmm. gue baru nyadarnya kalau ternyata sebelumnya tuh belum bisa di Indo gitu. Karena dulu Oh. kan gue kan suka ngeliat di apa misalnya sebutlah Converse gitu. Tapi Converse bukan, ya Converse kan global ya. Hmm. Nah pas gue Mm-mm. lihat mereka udah ada tuh, udah ada kalau di udah ada price tag-nya, udah ada price tag-nya. Tapi mostly masih dollars gitu kan. Nah sekarang kayak sekitar 2 bulan yang lalu gue beli celana jeans Hmm. tapi langsung Oke. di Hmm. Instagramnya si Hmm. penjual itu kan biasanya kan Ah, cuman kayak apa harganya itu ditaruhin di captionnya Yep. kan enggak ternyata mm-mm. udah ya dots dots segitu pas di tab keluar harganya oh Iya. udah Iya sih. Itu. Nah, itu sebenarnya beberapa startup, startup bukan startup sih, maksudnya beberapa akun-akun yang jualan yang emang asli Indonesia itu juga udah ada sih, bukan yang dari luar aja gitu. Cuma, nah itu yang menariknya kita sampai bingung kayak, kok orang bisa, kok kita nggak bisa bisa gitu loh. Maksudnya, kok nggak connect-connect gitu, itu kenapa gitu. Hmm. Sampai pada akhirnya, oh, oke, permasalahannya mungkin waktu itu di website. Yep. Nah, terus pada akhirnya website itu sebenarnya juga udah ada, ya mungkin kita berpikir, oh mungkin websitenya mesti website yang apa namanya berdiri sendiri gitu, standalone, Hmm. artinya bukan pakai platform A B C gitu loh. Iya, benar. Ya udah, akhirnya sempat stop kayak udah deh nanti dulu aja deh, tunggu tunggu emang resmi di Indonesia. Gue pikir bakal lama tuh, nah nyampe ke Indonesianya. Hmm. Dan ternyata kemarin tuh Aiman udah berhasil tuh masukin apa namanya nge-build up si Instagram Shopping ini. Nah, cuman Instagram Shopping ini memang bukan untuk apa namanya maksudnya dia baru untuk produk ya. Kalau kita jual produk, Iya. nah itu kita baru bisa. Cuman kalau jasa, Jatuh. kalau misalkan jasa, jatuh kameranya. saya Kalau kira rumahnya Iya. Ya. Oke. kalau jasa itu masih belum bisa. Iya. Soalnya kayak apa ya? Lagi juga jasa gimana ya ngasih tag-nya ya? Itu agak bingungin juga sih kayak di awal-awal itu kan banyak tuh asumsi kita Dok kayak ini nggak bisa karena apa sih? Mm-mm. Apa mungkin karena akunnya belum verified? Mm-mm. Apa mungkin karena followersnya belum berapa banyak gitu kan? Nah jadi kayaknya sih nggak cuma service kayak mungkin jualan baju doang gitu loh kayak even gue ngeliat kemarin pas gue main ke Facebook group itu gue main ke grupnya kreator para pembuat filter Spark AR itu dia ada satu orang Indonesia Mm-mm. dia ngirim screenshotan profilnya dia ngomong follow dong Instagram gue gitu itu di bio-nya emang ketulis jelas maksudnya kayak jasa pembuatan filter nah di bawahnya tuh ada shop sectionnya nah kalau kata gue mungkin Mm-mm. itu isinya sama kayak kalau lu lihat orang luar ada yang namanya Piotr Boa itu
kreator filter juga tuh isinya bukan kayak jualan barang, lebih ke service gitu. Dan itu sama kayak The Future gitu loh, The Future. Itu sama Hmm. juga. Maksudnya ketika kita klik, kita lihat itu tulisannya kayak graphic design apa, branding, The Future tuh itu isinya. Jadi kayaknya Tapi Oh, kan dari Instagramnya sendiri memang straight to the point kayak ini cuman buat produk loh, nggak bisa buat jasa. Mungkin orang-orang kayak gitu bikin supaya membuktikan bahwa dia itu bisa pakai Instagram Shopping. Yang kedua, emang ada juga namanya fitur tuh kadang sama orang tuh dibuat keren-kerenan, cuman setuju nggak sih? Ada iya gitu nggak? iya. bener sih, iya. Dan kayak ini gue bisa loh Mm-mm. menggunakan fitur. Iya, benar. Kayak Instagram gue udah gue buat IG Shopping biar keren gitu loh. Hmm. Pasti buka tag gitu kan ada price tagnya kan kayak ih, keren bisa kayak gini. Kan ada yang kayak gitu juga tuh Iya. gitu. Nggak yang fitur yang sesuai manfaatnya sebenarnya gitu. Ya Mm. mungkin ya, aku juga tahu Mhm. gitu sih. Kalau Tapi kalau emang bisa juga disiasatin kayak gitu juga mungkin. iya sih. Kalau kalau menurut lu sendiri apa sih maksudnya kayak manfaat Instagram Shopping ini? Karena kalau kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sekarang mungkin kalau kalau di luar mungkin bisa langsung check out Facebook lewat Facebook Pay atau Instagram Pay itu. Tapi kalau di Indonesia Hmm. kayaknya maksudnya menurut gue itu karena belum adanya Facebook Pay itu, lu nggak bisa check out langsung di shop. Gue nggak tahu ya, udah bisa atau masih belum. Kayaknya cuma untuk sekedar info audiensnya aja, gitu. Info audiens mengenai harga produk, ya nggak sih? Emang kalau yang udah running di luar negeri gitu, Hmm? bisa langsung check out Instagramnya. Bisa, Bisa, dia. harusnya bisa. Hmm. Jadi tappingnya itu kayak gini, Sin. Lu udah dapet press, udah klik tagnya. Nah, tag-nya nanti masuk ke katalog. Habis dari katalog itu prosesnya lu bisa langsung check out gitu. Iya. Iya. Kalau misalkan lewat Shopify atau apa tuh bisa langsung check out dari sana. Cuman kalau Hmm. misalkan langsung ada juga yang direct ke website gitu. Nah, di websitenya itu mesti emang juga sudah apa ya disiapkan emang untuk bisa langsung check out di situ gitu sih. Nah, iya. Kalau Soalnya yang beli kemarin itu hmm. ada dia udah ada katalognya Instagram Shopping, Hmm. cuma linknya itu ke WhatsApp. Iya, benar. Jadi Hmm. manual Iya. gitu. Itu, jadi emang di Indonesia ini fiturnya si Instagram Shopping ini emang udah resmi rilis nih. Maksudnya lu bisa kayak yang tadi, Hmm. lu bisa diaktifin tanpa pakai official partner. Maksudnya official partner itu bukan si Shopify, WooCommerce itu ya. Itu tetap bakal lu pakai di website. Maksudnya bukan kayak pakai misal agensi mana, itu kan bisa kita lihat di agency directory di FB. Nah, tapi fitur Hmm. untuk Facebook checkout-nya ini pakai kredit kayak mungkin lu top up buat Facebook Shop kayak Shopee Pay, Facebook Pay gitu. Hmm. Nah, itu belum ada di Indonesia Keren sih. banget ya. Belum ada di Indonesia. Nah, belum. Belum gitu. Dan jadi kalau menurut gue sih kayaknya manfaatnya ini muncul di Indonesia kayaknya cuma sekedar kayak ngasih tahu lebih simplify aja sih. Maksudnya audiens tinggal ngeliat oh barang si produk ini dia ngejual barang ini aja harganya segini udah. Nah, yang nantinya di directnya either ke WhatsApp atau ke website. Ya nggak sih? Hmm. Hmm. Hmm, itu sih. Apa lo mungkin berdua ada kayak manfaat lainnya apa? Kalau gue ngeliatnya itu aja sih. Kalau Iya. dibilang manfaatnya apa, kayaknya sejauh ini iya memang begitu sih. Yang kedua tuh kalau gua kayak manfaatnya cuman kayak informasi harga doang sih. Entah check Ya kan? outnya offline online, ya itu terserah audiensnya. Gitu sih kalau gue lihat sih. Yang Iya, penting gua juga nggak ada naruh harga di bawah lagi tuh di mana di description gitu. Caption ya. Kalau lu Sin? Ya, di caption. apa? Kalau lu? Menurut lu apa? Menurut gua ya cuman apa ya mempermudah ngelihat harganya aja sih. Iya Karena kan benar. belum bisa langsung check out. Iya benar. Pas langsung keluar price tag-nya. Cuma kan nggak bisa langsung check out. Jadi ya baru segitu aja sih sebenarnya. Iya sih. Ya Hmm. emang ya mungkin apa ya? Maksudnya emang buat Indonesia mungkin lebih mudah sekarang seperti itu kali ya. Mungkin di directnya entah ke e-commerce seperti Shopee atau Tokped yang mungkin mereka udah punya kredit di dalam e-commerce-nya mungkin.
Karena gue rasa untuk kayak Mm-mm. daftarin Facebook page sendiri, maksudnya regulasinya, gue nggak tahu apa mungkin terlalu ribet di Indonesia, atau mungkin cuma tinggal daftarin aja atau gimana. Gue rasa itu butuh waktu yang panjang sih. Gue rasa untuk ada itu gitu. Tapi Tapi nih, ya menarik sih. Kenapa sih? Kenapa sih? gue mau nanya, berarti kan Instagram Shopping itu kan salah satu fiturnya Instagram bisnis kan? Ya, benar. Ya. Cara mengaktifasikannya itu tuh gue belum pernah coba. Maksudnya gue tahu itu ada, cuma ya gimana gitu lo sampai bisa lo masukin harga atau ngedirect kemana-mana gitu. Tuh Hmm. lo berdua pernahkah bikin atau udah find out gitu? Mau siapa dulu nih, Dok? Gue apa lu, Dok? Man, dulu man. Gue dulu. Jadi, eh, flow-nya itu ketika lo pengen bikin Instagram shopping, tadi si Yudo tuh udah sempat ngomong di awal. Jadi, ketika lo pengen bikin Instagram shopping ini ada muncul di profile lo, itu intinya harus harus verified. Verified itu maksudnya bukan centang biru ya. Dari si Instagramnya ini udah nentuin kalau account lo verified. Itu mungkin dari segi kayak mungkin biasanya tuh dari kayak berapa lama account lo udah ada, mungkin di atas 90 hari atau mungkin setahun, karena predik aja. Tapi ngaruh itu ya man ya? Sekarang ya? Itu ngaruh karena coba lu kalau buka Instagram predik, lu kalau mau daftarin Instagram shop itu tulisannya masih belum eligible. Hmm. Alasannya gue lupa Hmm. kata-katanya apa, tapi account masih belum bisa, sedangkan Instagram personal gue bisa gitu. Oh gitu. Iya, lu kalau perhatiin deh di situ. Nah, terus cara bikin Instagram Shopee ini, karena Instagram ini punya Facebook, pertama kali yang harus lu buat adalah lu bikin fanpage-nya yang connect ke Instagram itu, dimunculin fitur Shopee dulu. Dimunculin Tetep ya. tetap. Jadi emang sebenarnya nggak gampang juga, tapi nggak susah juga. Tapi emang lo emang benar harus ngerti urutannya. Lo dari awal kalau emang lo punya bisnis, lo pengen bikin si account ini punya ada fitur Instagram Shop-nya gitu. Itu lo harus emang pertama bikin si account Instagramnya jadi bisnis account, di mana itu harus connect ke fanpage. Ya nggak sih? Nah, di situ lo harus Mm-mm. harus setting shopnya, katalognya. Nah, di katalognya itu, laptop gue getar barusan. Tapi yang paling PR tuh bikin katalognya sih. Iya, gitu. Beli Ya. kalau produknya banyak, itu mesti punya, ya saran gue sih mesti punya admin satu yang emang udah dedicated untuk ngurus si katalognya sih. Kalau enggak mah, wuduh. Nah, terus si ininya sih, isi katalognya itu dari mana? Isi katalognya itu setahu gue sekarang ketika lu ngisi katalog di Facebook itu belum bisa dari lu ngambil katalog dari kayak e-commerce, dari Shopee atau Tokopedia. Lu harus bikin website sendiri di mana websitenya udah ada plugin WooCommerce-nya, atau bisa dimasukin plugin Shopify tadi yang gue bilang official partner ya. Nah, itu nanti jadi Facebook itu banyak nih faktor yang harus, kalau lo mau pengen, lo harus nurutin gue nih dari website udah kerja sama partner gue. Dan itu ibaratnya emang nggak gratis juga sih. Lo kalau mau bikin website untuk bisa ada fitur si WooCommerce aja itu bisa 3 juta per tahun untuk maintainnya. Lo beli domain sama beli untuk fitur itu. Nah, udah nanti dari situ lo konekin si fanpage-nya tadi ke Instagram, udah connect. Nanti lo upload katalog, udah semua lo masukin nih barang-barang lo mau jual, lo buka ke Instagram, lo ke setting, ada shop, udah. Oh, Register. yang kayak gambar warung gitu ya? Ya, register. Ya nggak sih? Benar, ntar register di situ. Sebenarnya kayak gitu. Maksudnya kalau gue kalau ngejelasin ini emang simple, tapi ketika lo mencoba mengimplementasiinnya, lo coba praktekin gitu tuh ribetnya lumayan sih, karena lo harus bolak-balik masuk business manager, lo harus daftarin ini, belum nanti kalau lo mau bikin kayak ads-nya untuk katalog, lo harus daftarin ad accounts lo gitu. Itu ribet Tapi sih. kalau ads katalog itu masih lebih mudah dibandingkan bikin katalognya sih. Iya sih, pasti. Pasti. Kalau lo kemarin ngerasa susahnya di mana, Dok? Pas ini, Dok?
pas lagi kita berdua Gue masih ngerasa ngotak. ngerasa gue ngerasa nggak jelimetnya di ini sih man, pas bisnis manager. Hmm, Kan ada beberapa setup yang bisnis manager tuh yang banyak banget kan, yang kita mesti connect ke apa adminnya, si Instagramnya. Kemarin emang sempat ada trouble tuh kayak Instagramnya tuh nyangkut, iya, Facebook fanpage-nya nyangkut. iya, Maksudnya nyangkut tuh dalam artian eh, mati, nggak bisa diapa-apain. Udah apa namanya, linknya dibuka tiba-tiba mati gitu loh, kayak broken page nggak link, ditemuin apa segala macam kayak iya, gitu-gitu iya, kan. Hah? broken link gitu kan, Kayak gitu-gitu. iya, Broken link. Nah itu kan yang ngebuat kayak apa ya, ya hambatan juga sih sebenarnya gitu loh. Terus selain itu juga yang bikin gue sulit tuh adalah gue masih bingung eh, cara mengintegrasikan si ininya sih, si WooCommerce, si apa namanya, partner-partnernya si Facebook itu gitu loh. Karena emang bener-bener waktu itu tuh kayak udah nyoba nih, ini udah sempat kan trial register ke Shopify, iya, register ke mana-mana yang emang jadi partnernya dia, cuman Heeh. nggak dikasih tahu gitu loh kelanjutannya gimana gitu. Iya, Dan kalau misalkan memang berbahaya, kalau menurut gua untuk sebatas sebatas gengsi aja ya agak sayang sih benar, benar banget. Soalnya yang gitu. Mendingan kayak difokusin aja emang bener mau apa namanya, Instagram Shopping. Kalau menurut gue mendingan ini sih, kalau misalkan emang effortnya segede itu, selama bisa manfaatin ads tapi yang shopping itu hmm, di direct ke e-commerce, menurut gue lebih lebih worth it ya. ya, Nanti tinggal diarahin lagi aja. Maksudnya kita selama belum ada kerjasama dengan e-commerce Indonesia, menurut gue kayak ya udahlah kita pakai iklannya tapi yang shopping aja udah gitu. iya, jadi better solusinya sih kalau kata gue di Indonesia ini untuk penggunaan si katalog shop ya. Mm-hmm. Kalau emang pengen, maksudnya audiens lu tahu, maksudnya lu pengen mempermudah si audiens biar tahu harganya tanpa itu nanti ngacak-ngacak lu di caption dengan harga ribet banget naruh angka di situ kan. Sebenarnya nggak masalah, Mm-hmm. tapi ya lu harus harus apa ya tadi, lu harus harus punya website yang emang udah mendukung juga. Tapi kalau dari solusi dari gue, kalau emang lu pengen dan brand lu udah well known lumayan lah gitu. Terlebih di e-commerce ya, kayak di Shopee lu Mm-hmm. udah mungkin masuknya, atau di Tokopedia udah masuk premium premium toko premium gitu. Mending kalau kata gue sih mending daftarin collaborative ads aja. Yang Apa? Ya yang benar-benar bisa diukur. collaborative ads sih. Cool apa? Collaborative collaborative ads. Apalagi tuh. Collaborative ads. Jadi simpelnya itu collaborative ads itu kayak ini sih. Jadi ads yang nanti kita bikin itu adsnya hampir sama kayak katalog. Dia muncul harga. Dia muncul harga. Tapi di directnya itu ke e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, atau Blibli atau Bukalapak. Nah, bedanya maksudnya kenapa ada fitur itu? Karena kalau kita pakai traffic biasa, kita pakai katalog gitu. Maksudnya belum ada nih traffic. Kita cuma bisa ngukur trafficnya itu cuma sampai link klik aja sih. Hmm. Ya, cuma bisa Oke. sampai. Jadi kita nggak tahu tuh kayak, let's say gini deh, lu bikin ads jualan katalog gitu, yang udah ada nih, yang udah ada, itu larinya ke website atau larinya ke website gitu. Itu dia cuma bisa ngebaca kalau kalau lu masukin pixel bisa dia ngebaca sampai pembayaran. Tapi kalau lu arahin pakai traffic ke Shopee itu kan bisa. Tapi Ya. pixel lu itu kan nggak ada di situ. Lu nggak bisa sembarangan masukin pixel lu ke Shopee atau e-commerce ini. Jadi yang kebaca cuma link clicks. Nah, cara si fitur barunya si collaborative ads ini adalah untuk simpelnya untuk ngasih tahu kayak berapa sih conversion yang gue dapat. Itu mungkin nanti ini aduh ya. Kayak next podcast kita Tuh bakal sesi sendiri lah. iya, bakal bahas Bisa. gitu. Bisa Hmm. gitu. Ntar gue bakal Soalnya si collaborative ini juga agak panjang juga. hmm, Soalnya gini Sin, sayang banget kalau misalkan pixel itu tuh eh, kita nggak bisa ukur gitu. Maksudnya pixel kan mengukur dari kita punya web yang standalone. hmm, Sementara kalau yang collaborative ads ini kan kita bisa mengukur yang kerjasama dengan e-commerce kan gitu. ya, Kayak lu pengen tahu nih
ketika lu traffic. Ya, connection gue unstable, bro. Itu kan bakal bener-bener ketahuan tuh, Hmm. gitu. Apa Itu sih pertimbangannya. apa do yang bakal ketahuan do? Ini muncul nih sekarang di bawah gue nih. Your internet connection is unstable. Tadi apa yang bakal ketahuan? Tadi ke skip gitu. Oh, yang bakal ketahuan tuh ya akhirnya efektivitas si iklannya itu sih. Oh ya. Gitu. Jadi kayak misalnya eh nggak, ya balik lagi efisiensi budgetnya lagi ketika nge-spending 100.000 dan akhirnya yang keluar 100 yang dapat kita dapat margin 200.000 kan berarti kan ads itu bagus banget jalannya gitu. Kita dapat cuan dari situ gitu sih. Iya sih, benar 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 benar. Gitu. Tapi kalau misalkan emang cuma buat gaya-gayaan doang ya Instagram Shopping sayang-sayang Iya sih. Ya buat apa? Benar banget. benar benar. Lu cuma lu mau emang harus sih, maksudnya lu nyenengin audiens, tapi buat gue lebih bagus lu nyenengin pelanggan yang udah ada daripada calon pelanggan gak sih? Maksudnya fase dilihat itu kan harusnya Iya, untuk si pelanggan yang memang udah jadi pelanggan, bukan leads ini gitu iya. harusnya. Hmm, Iya gitu. gitu sih. Tapi ya buat kalian-kalian yang emang mau apa namanya mau explore Instagram Shopping ya monggo gitu. Benar. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Tahu aja. Salahnya. Ya kan dengan kalian mencoba untuk mendaftarin ini, apalagi buat kita gitu ya. Kita punya klien yang untuk apa? Untuk yang daftarin IG Shopping juga belum. Jadi ya kita untuk nantinya misal ada klien kan kita harus belajar juga ya caranya untuk nyoba-nyoba itu kan. Caranya Iya. dengan nyoba-nyoba cari tahu. Hmm. Nah, buat kalian yang emang penasaran gimana, coba aja kutak-atik dulu tuh kayak si Instagram Shopping itu dari mulai Facebook Business Manajernya lu kutak-atik gitu. Nanti lu pasti kayak Iya. ketemu deh, oh ini di sini. Soalnya banyak juga kayak agensi lain tuh yang bikin artikel tentang gimana cara buatnya, tapi mohon maaf kayak waktu itu yang kita berdua ya do ya, mereka ngasih tahu nih, oh caranya bikinnya Ada sampai nanya sampai dia kayak itu nanti kita tanyain lagi ya gitu kan. Udah dikasih tahu trouble-nya udah nyampe ujung sini nih gitu kan. iya Oh ya udah Mas, nanti kita tanya senior kita dulu ya gitu. iya Terus sih gitu, hilang aja gitu terus kan. hilang gitu. Waduh, ini kita sebut nggak nih nama agensi? Jangan lah ya. Janganlah. Ya intinya gitulah. Intinya maksudnya sebenarnya banyak kayak agensi lain yang ngasih info tentang Instagram ada shopping, ada fitur ini loh gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya ketika lo ngasih info, lo juga bisa come up with solution juga gitu ketika ada orang nanya. Ya, That's why kalau kalian betul. gitu nanya predik aja Betul itu. gitu. Dia akan dijawab, tapi bukan sama saya. Sini Apa? katanya silahkan bertanya, tapi yang jawab bukan saya, kata Cindy gitu. Lu nanti bakal jawab Sin, makanya lu belajar juga gitu. Iya. Kita juga masih dalam fase Iya, belajar. belajar tuh. Digital strategis gimana? Anjay. Aduh, Cindy. Gitu. Ya udah. Paling kalau misalkan soal Instagram Shopping sih dari gue itu aja. Yang penting gini, balik lagi. Ingat, digital itu adalah efektivitas dan efisiensi. Yep. Jadi kalau cuma buat hura-hura dan pamer aja, ya kan? Pamer gue bisa gini nih gitu. Yeah. Tapi nggak menghasilkan, ya udah mendingan nggak usah gitu. Iya sih, benar. Kalau menurut gue sih kayak ya kalau buat apa sih, kalau bahasanya Emir gagah-gagahan ya. Apa? Bahasanya Emir kan gagah-gagahan. Oh iya, gagah-gagahan. Ya iya benar. Iya. Kalau cuma buat gagah-gagahan mau buat apa? Nah iya, jadi kalau dari gue kesimpulannya gitu sih. Uset, muka gue berminyak banget ya. Glowing man. Glowing ya. Kayak gini deh, better. Set, yoi, gitu. Jadi kalau buat gue, kalau lu emang udah punya budget yang, maksudnya emang lu pengen invest di situ nih, pengen invest, karena kita nggak tahu ke depannya mungkin ada apa enggak. Tapi kalau emang lu pengen, nggak ada salahnya prepare dari sekarang itu. Fitur itu udah ada, nggak ada salahnya. Tapi ya tadi, lu harus... Siapa tahu ntar ke depan kerja sama Tokped atau apa ya kan? Iya, jadi kalau lu mau prepare, nggak apa-apa.
Tapi ya tadi, maksudnya buat gua untuk sekarang lo di pasar Indonesia, kalau emang lo pengen kayak langsung ada dapat conversion dari situ, ya lo harus punya website yang udah langsung lo harus langganan yang tadi angka gue sebut, dan solusinya salah satunya adalah Betul. collaborative ads. Cindy, kesimpulan Sin, apa yang lo tangkap dari Instagram Kesimpulannya, Shopping? Apa? belajarlah semua hal yang belum kalian tahu. Asik. Sama, ya saya juga sedang belajar. Kayak saya nggak bisa kasih kesimpulan. Yang penting kesimpulan di sini, oh ternyata gue tahu ternyata itu Instagram Shopping dah gitu ya, Sin. Iya. Dan bagaimana menggunakannya kalau emang kalian perlu. Tapi kalau misalkan emang belum perlu pun nggak apa-apa. Yang namanya cari tahu. Iya. Ya nggak sih? Iya, Jadi kalian betul. just in case kedepannya ada kerjaan yang emang mengharuskan untuk bikin Instagram Shopping, jadi nggak lama Nggak gitu kaget loh. lagi. Mm-mm. Ya intinya buat teman-teman yang sekarang lagi ada di belajar bidang digital juga, ini lo tetap harus tahu, lo harus tetap up to date gimana caranya. Tapi buat teman-teman yang emang lagi bikin bisnis gitu dan pengen ada, ya dipikir 2 kali lagi. Kalau emang lo pengen silahkan, kita nggak maksa. Tapi kalau emang nggak mau, itu solusinya yang tadi yang gue bilang gitu, collaborative ads. Collaborative ads itu lebih bagus menurut gua. Iya, Ya udah sih itu. bener. Udah gitu collaborative ads lu gabungin ads-nya instant experience. Wah, apalagi tuh edisi berikutnya lagi. Edisi berikutnya lagi makin Aduh. panjang. Yoi. Pokoknya wajib nonton. Yoi. Ini Yang nggak nonton rugi. ini apa ya? Gua ngerasa mungkin problemnya buat nanti yang nonton, ini ngapain gue nengok-nengok gini, problemnya mungkin kayak ada mungkin di suara atau video yang agak patah-patah sih ya, mungkin nantinya pas kalian nonton di YouTube nih. Kalau di Spotify sih mungkin kayak suara Yudo tiba-tiba hilang, suara Cindy ketutup suara gua, karena kan pasti suara gua delay di suara Yudo, ya kan, pasti gitu kan, suara gua delay, jadi gue pengen ngomong, Yudo udah ngomong duluan, Yudo pengen ngomong, pokoknya ganti-gantian gitu. Jadi kayak nggak sopan gitu kita ya. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah gitu. Tapi ya namanya. Itu kan, itu barusan Yudo aja ngomong, Ya udah. putus. Oke, jadi sekian buat edisi ke-8 dari Pre-Talks ini, tentang kita ngebahas tentang Instagram Shopping tadi ya. Dari apa itu Instagram Shopping, manfaatnya apa, dan gimana sih cara aktivasinya gitu. Dan info yang kita kasih tahu ini bisa berubah juga, karena yang tadi gue bilang fitur di Instagram Indonesia belum terlalu lengkap kan, belum terlalu lengkap gitu. Betul. Dan anyway yang kita bahas di sini yang udah emang Bang Yudo yang ketahui dan saya bagian bertanyanya. Nanti ada bagian sini menjelaskan, kita yang tanya. Iya, itu bakal ada. Sabar aja. Kayaknya edisi 29. Oh, amin. Kita bakal terus sampai ada edisi segitu. Amin. Oke. Jadi buat ya udah, kita tutup dulu. Jangan tutup dulu dong. Kita harus ngingetin dulu. Oh iya. Iya. Monggo, Man. Monggo, oke. Alexis. Gue. Apa Cindy? Ingetin Sin, kita selain ada di YouTube Cindy. Lo juga main. Cindy jago, Cindy mengingatkan gitu jago. Oke, gue yang tutup nih. Jadi thank you banget buat kalian yang udah lagi nonton. Ini gue harus lihat kamera nih ya. Gue kalau ngeliat ke layar soalnya mata gue nggak fokus. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton episode edisi ke-8 ini. Apalagi kalau nontonnya di YouTube. Dan kita mau ngingetin juga buat yang nonton di YouTube, kalian bisa dengerin podcast kita ada di Spotify, ada di Google, ada di Apple Podcast juga, di iTunes. Dan buat yang dengerin di Spotify, di platform podcast tadi, kalau mau ngelihat gimana sih tampilannya sih si virtual meeting kita saat ini, kalian bisa ke YouTube kita di Pre-Talks. Yoi, betul. Cindy gak enak banget mukanya. Jangan lupa di subscribe, di likes, di share video kita kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya udah share aja lah. Iya, subscribe sama siapa follow. Tahu teman-teman kalian dapat info dari kita. Tahu ada activity gitu.
Benar, Mm-mm. Oke, sampai sini dulu edisi ke-8. Thank you guys, thank you semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.